Selamat datang, selamat berkumpul dimanapun kita berada. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa, kita berlutut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai pujian kita bersyukur kalau hari ini masih ada kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kita bisa sama-sama beribadah dimanapun kita berada. Kita akan mulai puji-pujian kita buka pujian pertama, pujian nomor 375, bekas paku di tangannya. Pujian nomor 375, bekas paku di tangannya. 375.
Saudara, pujian ini bertanya kepada kita. Sekarang, di tengah pandemi ini apa yang kita rasakan? Apakah kita lelah dengan keadaan yang tidak jelas sampai kapan? Atau kita berbeban berat? Ataukah kita punya masalah? Tapi kita diingatkan pada tangan Tuhan yang terluka itu. Tangan Tuhan yang terluka ketika dia dipakukan di atas kayu salib. Itu terjadi begitu lama. Tapi kuasa atas peristiwa itu tidak pernah berakhir. Sesungguhnya kuasa Tuhan tidak akan pernah surut dengan segala kelelahan kita, dengan segala beban berat kita, dengan segala pandemi yang terjadi. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang. Dan percayalah pada Yesus, saudara. Meskipun kita punya masalah, tapi ingat akan bekas paku di tangannya. Percayalah pada Yesus yang tidak pernah berubah. Kita mau datang, biar kita bawa segala keadaan kita ke dalam Tuhan. Percayalah pada Yesus. Pujian 467, percayalah pada Yesus. 467. Meskipun situasi sekarang tidak jelas, meskipun kita punya masalah, meskipun jiwa kita berbeban berat, tetapi ingatlah, bekas paku di tangannya, kuasa yang terjadi pada saat itu tidak akan pernah berkurang sampai selamanya. Kasih Tuhan tidak akan pernah berkurang. Hanya kita tinggal percaya, jangan pernah meragukan Tuhan, karena Dia Allah yang tidak pernah berubah untuk kita. Puji-puji sampai di sini, segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa firman.
Selamat siang saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bersyukur jikalau pada siang hari ini kembali Tuhan mengumpulkan kita untuk sama-sama beribadah. Walaupun ibadah kita melalui online, tapi kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan memberikan suatu kesempatan yang indah kepada kita untuk bersama-sama para pemuda ini bersekutu dalam persekutuan pemuda pada siang hari ini. Sebelum memulai segala sesuatunya, kita akan mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa dalam hati sejenak. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan mengawali ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri dengan menaikkan pujian nomor 127. Pujian nomor 127, saling mengasihi dengan sungguh. Yang terakhir, kasih Tuhan bagai sungai mengalir di hati, saling kasih di dunia bagai dalam surga. Kita masih berdiri, kita akan sama-sama panjatkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah berbicara tentang murah hati. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita melihat pada saat pandemi ini, banyak orang berlomba-lomba untuk melakukan suatu hal yang baik, yaitu tentang murah hati. Kalau kita lihat, apa sih arti kata murah hati dalam bahasa Indonesia? Kalau kita lihat, murah hati itu artinya dermawan, suka atau mudah memberi, baik hati, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong, dan mau mengalah. Itu arti daripada murah hati. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, begitu banyak tokoh-tokoh yang begitu murah hati, baik hati. Karena itu adalah, kalau kita sering katakan, itu orang yang penuh kasih. Murah hati adalah salah satu bagian dari yang dikatakan tentang kasih. Kalau kita mengingat salah seorang tokoh dalam Alkitab, seorang tokoh besar, yaitu tokoh Abraham. Bagaimana dia bisa mengalah kepada Lot. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13, kita ambil intinya yaitu di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9. Kejadian pasal 13 ayat 8 dan 9 saya bacakan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau
dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Itu adalah menceritakan bagaimana perselisihan antara para pegawai Abram dan Lot. Karena mereka mempunyai harta yang banyak, ternak yang banyak, sehingga tempat para penggembala ini untuk menggembalakan ternaknya, mereka sangat kekurangan. Mereka berebut sampai menimbulkan perkelahian. Dan kalau kita ingat hubungan darah yang luar biasa antara Abram dan Lot ini. Abram mengajak Lot keluar dari tanah leluhurnya dan meninggalkan tanah leluhurnya itu untuk menuju suatu tempat yang telah dijanjikan Tuhan, tanah Kanaan. Dan saat ini mereka telah menempatinya. Tapi karena banyaknya harta mereka, sehingga menimbulkan keributan, menimbulkan perselisihan. Sehingga untuk menghindari ini, Abram sebagai paman dari Lot, orang yang lebih tua, bukan dia yang lebih dahulu berinisiatif untuk memilih, tapi dia dengan rendah hati, dengan murah hati, dia menyerahkan kepada Lot. Tadi kita sudah baca, Abram mempersilahkan kepada Lot, silahkan kamu pilih, tanah ini terbuka semua untuk kita, kamu mau kemana? Kalau kau memilih sebelah kanan, maka aku berjalan ke kiri. Kalau kau memilih sebelah kiri, maka aku ke kanan. Itu adalah tindakan dari kemurahhatian Abraham. Dan Lot sebagai yang lebih muda, yang begitu antusias akan kehidupan masa depannya mungkin. Sehingga dia melihat tanah yang mana yang akan dia pilih. Dan akhirnya dia menentukan pilihannya. Dia pergi ke lembah Yordan dan diam di kota Sodom. Dan kalau kita lihat, Abram tidak bersungut-sungut. Dengan kemurahhatiannya, dia mempersilakan Lot keponakannya itu untuk melanjutkan hidupnya. Dan kalau kita lihat, Lot memang bertambah kaya. Di tanah Sodom itu dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa ya. Bagaimana dia hidup dengan begitu mengikuti keadaan orang-orang Sodom di sana. Dan kalau kita lihat bagaimana juga pada saat Lot akhirnya dapat menjadi tawanan dari raja yang menyerang kota Sodom. Tapi Abraham sebagai seorang paman, karena dia orang yang murah hati, dia tidak membiarkan Lot begitu saja ditawan oleh musuhnya. Tapi dia malah membebaskan Lot. Dia tidak mengingat bagaimana Lot bersikap, tapi dia dengan murah hati, dia membebaskan Lot. Dan kalau kita lihat lagi, bagaimanakah saat kota Sodom akan dihancurkan oleh Tuhan karena dosa-dosanya. Abraham sebagai pamannya, orang yang murah hati ini, dia bernego dengan Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tidak menghancurkan kota Sodom dan Gomora ini. Karena dia teringat akan Lot, ponakannya yang telah dia bawa keluar dari tanah leluhurnya. Dan kalau kita lihat di dalam kisah itu, akhirnya Tuhan juga menyelamatkan Lot dan kedua anaknya, walaupun istri daripada Lot tidak dapat diselamatkan. Lot bisa selamat, itu adalah berkat dari permohonan Abraham kepada Tuhan. Karena kemurahhatian daripada Abraham, sehingga Lot menjadi orang yang diselamatkan. Dan kalau kita lihat selanjutnya, bagaimana sih ada lagi suatu perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang orang yang murah hati. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 10, Lukas pasal 10 adalah menceritakan suatu hal yang sering kali kita dengar tentang orang Samaria yang murah hati. Walaupun ini merupakan suatu perumpamaan, karena pada saat itu Tuhan Yesus sering kali mengajarkan orang-orang itu dengan perumpamaan-perumpamaan. Dan kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-25. Kita baca Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 29. Saya bacakan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru,
Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 28, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Itu adalah suatu percakapan antara ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Percakapan itu bukan diskusi biasa, tapi di sini dikatakan dengan jelas, ahli Taurat ini berkata-kata kepada Yesus dengan tujuan untuk mencobai Yesus. Kalau kita katakan seolah untuk menjebak Yesus, mencari-cari kesalahan Yesus. Karena ahli Taurat ini begitu tahu, begitu paham hukum-hukum kitab Taurat. Dia belajar, namanya juga ahli. Dia belajar, dia mengerti. Tapi tujuannya apa? Yaitu hanya untuk mencobai Yesus. Di sini memberikan suatu contoh bagi kita. Ada orang yang begitu mengerti, begitu memahami kebenaran. Tahu, dia begitu hafal. Kalau tadi kita lihat dalam jawaban dari orang itu pada ayat yang ke-27, Lukas 10 ayat 27, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia begitu hafal dengan hukum Taurat ini. Tapi apakah dia melakukannya? Tentunya tidak sepenuhnya dia lakukan. Dia hanya mengerti sehingga Tuhan memberikan perintah kepadanya. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Itu memberikan suatu pengertian kepada kita. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh ahli Taurat ini. Dia hanya mengerti tentang kebenaran itu hanya sebatas pengetahuan. Kadang seringkali orang melakukan seperti itu. Saya mau belajar Alkitab, rutin membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Wah, pasalnya sampai hafal, ayatnya sampai hafal, cerita-cerita Alkitab begitu hafal. Apalagi mujizat-mujizat Tuhan Yesus begitu hafal bagi dia. Tapi apakah dia melakukannya dalam kehidupannya? Jangan sampai kita seperti ahli Taurat yang tadi hanya untuk mencobai Tuhan Yesus. Ya. Kita hanya ingin tahu dan ingin mencobai orang. Supaya mungkin orang melihat kita, wah ahli Alkitab nih, pinter, tanya Alkitab selalu menang. Kalau lomba Alkitab ini pasti juara. Bukan seperti itu yang Tuhan Yesus mau katakan. Dan kalau kita lihat perumpamaan dari Tuhan Yesus ini, kita lihat lagi ayat selanjutnya, yaitu ayat 30 dan 31. Lukas 10 ayat 30 dan 31. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kita lihat ayat 31. Walaupun ini berupa perumpamaan, tapi maknanya begitu dalam kalau kita perhatikan. Ayat 31 ini dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Bagaimana seorang imam melihat orang yang sudah dirampok itu. Dia dalam keadaan luka yang parah. Mungkin kalau kita bayangkan, wah ini orang luka parah, berdarah-darah, hampir mati. Karena habis dirampok, hartanya diambil, badannya dipukuli. Bagaimana sikap dari seorang imam? Dia melewatinya, meninggalkan dan melewatinya. Dan kalau kita lihat, kenapa sih Tuhan memakai contohnya seorang imam?
seorang yang tinggi jabatannya dalam hal spiritual, seorang yang biasa mengajar di bait Allah, seorang yang seringkali ditanya oleh orang tentang kebenaran. Ya, kalau kita lihat mungkin sekarang ahli Alkitab, penatua lah, pendeta, diaken, mereka begitu mengerti akan kebenaran firman Tuhan, tempat orang bertanya tentang kebenaran. Kalau kita lihat dalam ayat ini, apakah orang yang mengerti tentang kebenaran ini, yang tahu hal menjadi pusat spiritual bagi orang Israel pada saat itu, apakah mereka mau membantu? Apakah dia mau membantu? Padahal itu sudah jelas, yang menderita dirampok itu, yang menerima pukulan dan katakan hampir setengah mati itu adalah orang Yahudi. Dia ada di situ. Di sini dikatakan imam itu hanya melewatinya, tidak menolongnya. Mungkin kita berpikir, wah, kalau si imam ini menolong dia ada rasa takut. Karena seorang imam itu harus tahir. Kalau pentahiran di Alkitab dilihat dalam kitab Bilangan, wah begitu panjang lebar. Harus menggunakan apa untuk pentahiran itu, mengorbankan sapi lah sebagai macam. Mungkin dia menghindari, dia takut mengambil resiko itu sehingga dia melewatinya. Walaupun Tuhan Yesus tidak menceritakan bagaimana imam harus berbuat, tapi kita mengerti apa yang ingin dimaknai oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat itu. Imam itu seorang yang menjadi sentral bagi orang Yahudi, karena orang Yahudi hidupnya sepenuhnya itu sentral pada Tuhan pada saat itu. Bagaimana mereka dapat melihat perbuatan dan sikap dari seorang imam ini, dia hanya melewatinya. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Kemudian Tuhan Yesus memakai perumpamaan yang lain. Kalau kita lihat selanjutnya di dalam ayat yang ke-32. Lukas 10 ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara-saudari, kalau kita lihat siapa sih orang Lewi ini? Orang Lewi adalah suatu suku yang telah dikhususkan oleh Tuhan, yaitu suku yang tidak mendapat tanah bagian dari warisan tanah itu, tapi dia dikhususkan oleh Tuhan, yaitu untuk melayani Tuhan di bait Allah. Bagaimana orang-orang Lewi ini telah dipilih oleh Tuhan untuk begitu melayani di bait Allah? Tentunya orang-orang yang sudah dipilih. Dia pun harus melayani Tuhan. Ada yang sebagai penyanyi, menyediakan untuk korban bakaran dan sebagainya. Banyak tugas-tugas pelayanan itu dan diserahkannya hanya kepada orang Lewi. Mereka itu adalah suku yang terpilih di antara orang Israel yang lain. Dia melayani di bait Allah. Dan bagaimana sikap dia? Seorang pelayan di bait Allah yang terpilih ini. Dia pun dikatakan di dalam ayat 32 ini, ia melewatinya dari seberang jalan. Berarti menghindar. Dia tidak mau mengambil resiko untuk menolong orang yang hampir mati itu. Tidak mau dia berisiko. Dan kalau kita melihat dari kedua orang contoh ini, bagaimana seorang imam dan seorang Lewi. Seorang imam yang selalu mengajarkan kebaikan, dari mulutnya keluar ajaran-ajaran tentang firman Tuhan. Dan dari seorang orang Lewi, orang yang begitu melayani dengan baik, tapi tidak mau menolong orang yang membutuhkan. Pengajaran bagi kita. Mungkin di antara kita di sini ada yang menjadi guru, membantu dalam mengajar anak-anak sekolah minggu, membantu dalam pelayanan, membantu di gereja dalam banyak hal dalam media dan sebagainya. Begitu banyak pelayanan di gereja. Jangan sampai kita dicela seperti orang-orang tadi, seperti orang Lewi ataupun seperti imam. Mereka ketika melihat orang yang membutuhkan, ketika melihat orang yang harus dibantu, mereka membiarkan. Mungkin mereka merasa cukup, saya sudah taat perintah Tuhan, saya sudah dibaptis, saya sudah melayani, saya sudah membantu pelayanan di gereja, saya sudah memberi persembahan, cukuplah itu. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu.
Pokoknya saya melayani perintah Tuhan. Tidak melihat lagi yang lebih dalam. Tapi kalau kita mau melihat dari pengajaran Tuhan Yesus, kita akan melihat selanjutnya. Apa sih yang Tuhan berikan pengajaran pada perumpamaan ini? Kita lihat selanjutnya yaitu di dalam ayat yang ke-33 dan 34. Lukas 10 ayat 33 dan 34. 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara-saudara, tapi kalau kita lihat bagaimana sih hubungan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Orang Samaria itu begitu diasingkan oleh orang Yahudi. Karena mereka dianggap hina. Mereka itu dianggap orang-orang yang campuran antara orang Yahudi dengan orang-orang Samaria, orang Asyur itu. Mereka mengasingkannya. Kalau kita ingat kisah di dalam Yohanes 4 ayat 9, saat Tuhan Yesus meminta minum kepada seorang perempuan Samaria. Bagaimana kagetnya orang Samaria pada saat itu, perempuan Samaria pada saat itu. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Yohanes pasal 4 ayat ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, maksudnya kepada Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria itu orang yang diasingkan. Mungkin tidak dianggap sederajat dengan orang Yahudi. Jadi mereka itu, ya kalau warga itu, ini warga kelas 2, beda dengan kami orang Yahudi, orang yang dipilih Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, disertai Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Padahal ajarannya orang Samaria itu hampir sama dengan orang Yahudi. Tapi orang Yahudi itu seringkali melihat latar belakang dari orang. Ya. Dan kalau kita lihat sikap dari orang Samaria tadi, bagaimana sih dia orang yang dianggap tidak sepadan dengan orang Yahudi ini, tapi dia mau dengan inisiatif, dengan segera. Kalau kita lihat, dengan ketika melihat orang itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Orang yang dianggap hina, mungkin dianggap musuh bagi orang Yahudi, tapi dia melihat orang yang kesulitan, dia tidak melihat, oh ini orang Yahudi, langsung dia tinggalkan. Tidak, tapi dia langsung berinisiatif dengan spontannya menolong orang yang sedang terluka itu, orang yang sedang terlihat itu. Dia tidak mau melihat orang itu menderita dan biarkan saja, tidak. Tapi dia mau terlibat dalam penderitaan atau dalam kesulitan orang yang membutuhkan ini. Berarti dia tidak takut dengan resikonya. Karena resikonya, ya kalau kita nolong orang, kalau orang ini nanti meninggal atau gimana, apa sih yang akan kita lakukan? Kita harus bertanggung jawab sebagai orang yang berada di situ. Tapi kalau kita melihat dari sikap orang Samaria ini, dia menolong. Spontan dia menolong. Dan kalau kita lihat dalam ayat 34, yang dilakukannya itu membalut luka-lukanya. Karena darah keluar terlalu banyak kan bisa meninggal ya. Tapi ia membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Itu biasanya merupakan bekal dalam perjalanannya itu. Tapi dia mau melakukan ini, mengeluarkan bekalnya, minyak dan anggur itu, untuk menyiram luka-luka orang yang terluka ini. Orang Samaria ini melakukannya dengan begitu baik. Dan kalau kita lihat, dia juga kemudian menaikkan orang yang terluka itu ke atas keledai tunggangannya. Kita bayangkan, dia tadinya mungkin menunggangi keledai untuk perjalanannya. Tapi saat dia menolong orang yang terluka ini, dan orang yang luka itu setelah dibalut, dia naikkan ke atas keledainya. Dan tentunya dia harus berjalan kaki. Pengorbanan yang lain lagi. Kalau kita lihat sikap dari orang yang murah hati ini. Yaitu dia mau melakukan semua ini. Dan kalau kita lihat selanjutnya,
yaitu dia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ia tidak tega untuk meninggalkan begitu saja, ya, menolong orang yang belum dikenalnya sama sekali. Dia mau menolong dengan luar biasa, dengan sepenuh hati, bukan mengharapkan imbalan kalau menolong orang itu, bukan dengan pamrih, tapi dia melakukannya dengan ikhlas. Dia mau berkorban dengan luar biasa. Dan kalau kita lihat selanjutnya di dalam ayat yang ke-35, Lukas 10 ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Itu benar-benar contoh dari orang yang murah hati. Bagaimana dia tidak mengenal orang yang terluka ini, tapi dia mau membantunya dengan sepenuh hati. Ya, ketika dia menolongnya, mengangkatnya, merawatnya, mengobati lukanya, bahkan dia menitipkan uangnya sebanyak, di sini dikatakan sebanyak 2 dinar. Yang kalau kita tahu 1 dinar itu upah orang kerja 1 hari. Jadi 2 dinar itu kalau kita mau kerja 2 hari itu dapat upah 2 dinar. Tapi itu dia mau korbankan. Dia mau menanggung risiko ini. Dia berikan, titipkan kepada yang punya penginapan ini. Tolong rawat. Nanti kalau lebih dari 2 dinar, nanti saya kembali lagi, saya kasih. Itu adalah contoh, walaupun hanya perumpamaan dari Tuhan Yesus, tapi pengajarannya yang begitu dalam. Dan kalau kita lihat, bagaimana sih Tuhan Yesus mengajarkannya? Mungkin kalau kita lihat, ini Tuhan Yesus hanya sedang berkata-kata, bercakap-cakap dengan orang yang mencobainya, yaitu ahli Taurat ini. Tapi kalau kita lihat, pengajarannya itu juga begitu mengena kepada kita. Yaitu kalau kita mau menolong, mau membantu orang, itu adalah memang sudah seharusnya. Kita akan lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 3 dan 4. 1 Korintus 13 ayat 3 dan 4. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Itu yang dikatakan dalam kitab 1 Korintus. Bagaimana orang Samaria ini mau bertindak dengan luar biasa. Dia mau berkorban, bukan karena pamrih, bukan karena ingin dipuji, bukan karena nama, tapi dia lakukan ini mengingat orang yang menderita ini adalah sesama manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Dan kalau kita lihat jawaban dan pertanyaan dan perintah Yesus, kita lihat selanjutnya dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 36 dan 37. Lukas 10 ayat 36 dan 37, 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, itu kita sudah lihat. Bagaimana Tuhan memberikan suatu perumpamaan, tapi maknanya begitu dalam. Memberikan suatu pertanyaan yang orang ahli Taurat ini ngerti jawabannya. Apa yang harus dia perbuat? Apa yang harus dia lakukan? Tuhan telah memberitahukan kepada dia dengan suatu pertanyaan. Mana di antara yang bertiga itu yang sama manusia? Dan ahli Taurat itu menjawab, yaitu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan Yesus memerintahkan kepada ahli Taurat itu, pergilah dan perbuatlah demikian. Itulah merupakan suatu perintah. Bukan hanya kepada ahli Taurat yang bertanya untuk mencobai, tapi juga kepada kita semua. Dan kalau kita mungkin sekarang bertanya, kita sebagai orang Kristen, kepada siapa sih kita harus bermurah hati? Kalau kita melihat contoh dari orang Samaria tadi, saat dia menolong orang yang terluka, dia tidak melihat latar belakang agamanya siapa,
agamanya apa, dia dari suku mana, dia dari ras apa. Tidak dilakukan seperti itu. Orang Samaria ini dengan spontan, dengan proaktif dia langsung menolong orang yang terluka ini. Mungkin kalau saat ini kita lihat di gereja beberapa bulan ini pada saat pandemi ini, yang paling sibuk adalah bagian diakoni. Karena dia harus melihat siapa sih jemaat kita yang perlu dibantu. Karena banyak di antara jemaat kita itu yang kesulitan dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaan. Itu harus dibantu. Ya, dan yang paling memerlukan waktu untuk melihat hal ini tentunya adalah yang perlu perhatian itu, yaitu dari pihak diakoni. Dia harus melihat siapa sih saudara-saudara kita yang harus dibantu. Bagaimana kita memberi bantuannya? Pengurus diakoni tidak akan melihat, oh ini karena kenal sama saya, ini masih kerabat saya. Tidak seperti itu. Tapi dia akan melihat, mendengar masukan, mungkin dari orang-orang yang dimintai masukannya. Si orang ini perlu dibantu. Dia perlu diberikan bantuan, entah itu obat-obatan, entah itu sembako, entah itu berupa uang. Itu memang harus kita lakukan pada saat pandemi ini. Ini kita menggerakkan orang-orang jemaat kita yang kemampuan ekonominya lebih baik untuk lebih bermurah hati lagi. Karena jemaat kita saat ini banyak yang sudah bermurah hati. Tapi pada saat ini menggerakkan hati mereka agar lebih bermurah hati lagi. Lebih lagi mau membantu saudara-saudari kita yang kesulitan. Itu adalah dilakukan beberapa bulan ini. Jadi kalau kita lihat pekerjanya tim diakoni, mungkin tidak ingin mereka disorot orang, diperlihatkan. Tapi tetap mereka bekerja, membantu. Dan kalau ditanyakan sampai kapan bantuan, mereka pun akan mengatakan belum tahu sampai kapan. Tapi minimal sampai bulan Juli inilah kita bisa melakukan hal ini, membantu saudara-saudari kita, menggerakkan saudara-saudari kita yang lebih berkemampuan untuk bermurah hati, membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 3 ayat 27 dan 28, Amsal pasal 3 ayat 27 dan 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Itulah kalau kita lihat, para petugas diakoni pada saat ini beberapa bulan ini, mungkin sekitar 4 bulan belakang itu mereka begitu sibuk. Mereka menyalurkan bantuan yang telah diterima dari orang-orang yang begitu bermurah hati. Ya, menolong sesamanya saudara-saudari kita. Jadi kisah orang bermurah hati ini pada saat ini pun banyak di antara saudara-saudari kita. Dan kalau kita lihat mereka benar-benar menolong. Tidak mungkin pada saat mereka memberi bantuan itu, orang-orang yang bermurah hati memberi bantuan, menolong itu, menanyakan kepada petugas diakoni, siapa saja sih yang mau ditolong? Kalau si ini tolong, saya baru mau bantu. Tidak seperti itu. Kalau orang yang bermurah hati, dia mau menyerahkannya. Saat orang diakoni meminta, dia memberikannya. Itulah orang-orang, ciri-ciri orang yang bermurah hati. Juga mereka tidak merasa bermegah diri karena sudah membantu orang. Oh, saya sudah menyumbang loh untuk diakoni segini. Tidak ada perkataan itu. Tidak juga ditulis bantuan dari ini seperti berapa dan diberikan kepada siapa. Itu tidak perlu dilakukan. Karena Tuhan tahu orang-orang yang telah membantu akan mendapatkan upahnya. Jangan sampai orang yang sudah memberi itu menganggap diri mereka itu sudah baik, sudah berlaku begitu baik melakukan segala firman Tuhan. Tapi kalau saya lihat ada orang-orang yang memberi itu malah tidak ingin ditulis namanya. Ya, kalau kita lihat di dalam amplop persembahan seringkali ditulis NN. Sampai saya pernah ditanya oleh jemaat itu, wah itu yang namanya NN banyak ya. Itu ngasih persembahan tuh NN. Sampai saya kasih tahu NN itu artinya dia tidak mau diketahui namanya. Ya, dia memberi persembahan dan tidak mau diketahui namanya, bukan namanya sendiri NN. Itu saya jelaskan kepada jemaat yang belum mengerti. Itu adalah contoh dari orang yang
bermurah hati. Dan ada lagi, saya sangat terkesan dengan salah seorang keluarga di Gereja Sejati ini, adalah mereka ini sekeluarga seringkali memberi persembahan, terutama kalau akan kita melaksanakan penghormatan orang tua. Dia selalu menanyakan, baru dengar nanti penghormatan orang tua bulan apa, dia itu bersemangat sekali. Dia menanyakan, Bu, berapa orang sih orang tua yang akan diberi bingkisan pada tahun ini? Dia sudah bersiap-siap untuk memberikan bantuan. Bahkan kalau saya katakan bantuannya itu bukan hanya dari satu orang, dari satu keluarga itu. Yang ini memberi bingkisan apa, yang ini bingkisan apa. Sampai yang lain-lain itu mengatakan, Bu, boleh enggak kalau bos saya ini memberikan bantuan yang lain lagi, dia bukan orang Kristen. Sampai saya bilang, boleh kalau membantu mah. Malah setelah dia memberikan bantuan, dia malah mengucapkan, Bu, terima kasih, kata bos saya, karena dia bisa diperbolehkan untuk memberikan bantuan. Sampai saya seringkali mengatakan, oh, yang harus mengucapkan terima kasih itu dari pihak gereja karena sudah dibantu. Ya itulah, kalau orang yang bermurah hati, dia tidak ada tujuan untuk memuji diri sendiri atau mengagungkan dirinya, tapi dia merasa sangat bersyukur bisa membantu orang. Dan umumnya orang yang bermurah hati ini selalu dinanti-nanti orang, ditunggu-tunggu orang. Bukan orang yang dihindari, tapi selalu ditunggu. Sangat berbeda kalau ada orang yang selalu meminta bantuan, tapi orang yang bermurah hati, dia itu selalu menjadi orang yang dinanti-nantikan untuk bantuannya itu. Dan kalau kita lihat lagi, ada juga seorang tokoh di dalam Perjanjian Lama, yaitu seorang tokoh yang begitu murah hati. Kalau kita lihat di dalam kitab Rut pasal 2 ayat yang kedua. Rut pasal yang kedua ayat yang kedua. Saya bacakan Rut pasal 2 ayat yang kedua. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ini adalah suatu kisah bagaimana seorang yang bernama Rut yang berasal dari Moab, dia mengikuti mertuanya pergi kembali ke Bethlehem, dan dia seorang diri harus memelihara mertuanya yang saat itu sangat kekurangan mertuanya ini, karena mertuanya ini telah kehilangan suami dan anak-anaknya. Yang dipunyai oleh Naomi mertuanya itu hanyalah Rut. Dan bagaimana Rut mau berusaha, dia harus menghidupi mertuanya dan dia mau bekerja. Dan kalau kita lihat, Rut ini berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya antara Rut dengan Naomi ini. Dia memungut jelai, dan dikatakan di sini dia memungut jelai di ladang orang yang murah hatinya. Dan seperti kita ketahui, orang yang murah hati itu adalah Boas. Boas itu begitu murah hati, begitu baik. Bahkan dia menyuruh kepada bujang-bujangnya setelah melihat Rut yang bekerja dengan rajin, memungut jelai itu dengan tidak henti-hentinya, dia malah menyuruh kepada pegawainya, biarkanlah perempuan itu memungut jelai dekat pegawai-pegawai perempuan, dan usahakanlah supaya dia mendapatkan yang lebih banyak lagi, bahkan diberinya juga makanan sampai berlebih. Akhirnya Rut selama masa panen itu bekerja di ladang Boas, orang yang murah hati ini. Dan kalau kita lihat cerita daripada Rut ini, bagaimana akhirnya Boas, seorang yang murah hati ini, menjadi suami dari Rut, dan akhirnya dia mempunyai anak. Boas ini adalah akhirnya menjadi kakek daripada Raja Daud. Dan kalau kita lihat silsilah yang lain, Boas ini juga tercantum namanya dalam silsilah Tuhan Yesus. Itu adalah upah dari orang yang berbuat murah hati. Bagaimana Boas menerima suatu berkat yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa melakukan hal ini, tapi dia
bisa namanya tercantum dalam silsilah Yesus Kristus. Itu adalah upah dari seorang yang mau bermurah hati. Ya. Dan kalau kita lihat lagi, kenapa sih kita disuruh bermurah hati? Mengapa sih kita harus bermurah hati? Kita bermurah hati itu adalah respons kita atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Karena kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Jadi kita mau meresponnya dengan pemberian kasih karunia daripada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal 1, kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Saya bacakan. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Bagaimana kita merespon kasih karunia Tuhan? Tentunya kita mau bersikap seperti Tuhan yang telah mengaruniakan kasih karunia kepada kita. Kita mau bersikap murah hati. Kita mau bersikap dengan penuh kasih. Kalau kita melihat Tuhan tadi sudah mengajarkan, kita diberikan suatu perintah untuk melakukan hal-hal yang baik, yaitu peduli kepada sesama. Bagaimana kita mau bertindak? Tentunya kita harus meneladan dari Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 6, Lukas pasal 6 ayat yang ke 35 dan 36. Lukas pasal 6 ayat ke 35 dan 36. Saya bacakan. Tetapi akan Lukas pasal 6 ayat 35 dan 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka umpahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itulah kalau ditanyakan kenapa sih kita harus murah hati, itu kita sama seperti Bapa. Setelah kita merespon dari kasih karunia Tuhan, kita pun mau meneladan Tuhan kita. Tuhan yang begitu penuh kasih, tidak peduli kepada orang jahat dan kepada orang baik. Tuhan itu begitu penuh kasih, mengasihi kita, begitu murah hati. Kita pun mau meneladan Tuhan kita. Jadi kita harus bermurah hati. Dan kalau kita ingat bagaimana perintah atau amanat Tuhan Yesus agar kita melakukan kasih kepada Tuhan dan sesama. Tadi kita sudah membacanya dalam kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-28 dan 37. Bagaimana saat Tuhan memberikan perumpamaan dan dia menyuruh kepada ahli Taurat yang bertanya kepada dia supaya ahli Taurat ini bisa menjalankan apa yang tercantum dalam hukum-hukum Tuhan. Demikian juga kita, orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan, kita pun harus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Jadi itulah pengajaran dari murah hati ini. Janganlah kita hanya tahu bermurah hati itu mengatakan Tuhan itu hanya di mulut saja. Menyimpan Yesus itu hanya di mulut saja. Mengatakan tentang kasih, mengatakan tentang murah hati, tapi tidak bisa melakukannya. Atau kita ini rajin melayani, rajin mengajarkan kepada orang, tapi kita sendiri tidak dapat melakukannya. Jangan seperti itu. Tapi yang diperintahkan Tuhan adalah kita mau menjadi seperti orang Samaria itu. Mau murah hati, mau menolong, bukan karena kita ingin dipuji atau mendapatkan pamrih, tapi kita merasakan kita adalah murid Tuhan. Kita sudah ditolong oleh Tuhan, mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kita wajib mau mengasihi sesama kita. Orang-orang yang membutuhkan, tidak melihat latar belakang siapa yang kita tolong, tidak melihat agamanya, tidak melihat rasnya, tapi kita mau menolong orang yang begitu membutuhkan, karena itu adalah semua perintah Tuhan.
kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita, dan kita mau meneladan sikap Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, selalu bermurah hati, menjadikan kasih, menjadikan kehidupan kita contoh bagi orang-orang yang belum percaya. Sekian firman Tuhan, kiranya pengajaran yang kita dapatkan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Kita akan sama-sama berlutut berdoa, mohon kepada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada kita, menambahkan hikmat, iman, kepercayaan kepada kita. Kita tetap mau berjuang di jalan Tuhan, bersikap menjadi orang yang murah hati, menjalankan segala perintah Tuhan, meneladan apa yang telah Tuhan lakukan semasa hidup di dunia. Amin. Kita sama-sama berlutut berdoa. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, puji syukur penyertaan diri-Mu atas segala kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan, belajar tentang firman-Mu Tuhan, ajarkan kami untuk lebih mengerti akan segala kehendak Engkau, meneladan kehidupan Engkau Tuhan Yesus, karena kami ingin merespon bagaimana kami telah menerima kasih karunia-Mu, sehingga kami mendapat kasih penyertaan Engkau, keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, tes korban sete. 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 Terima kasih tes korban sete. Haleluya, tes korban sete. Terima kasih tes korban sete. Haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus. Berikut korban sete. Haleluya, tes 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 korban sete. Terima kasih tes korban sete. Haleluya, tes korban sete. Terima kasih tes korban sete. Haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus. Berikut korban sete. Haleluya, tes 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 korban sete.
Haleluya, diskorkan kau seti. Haleluya, diskorkan kau seti. Haleluya, diskorkan kau seti. Terima kasih, diskorkan seti. Haleluya, diskorkan kau seti. Terima kasih, diskorkan seti. Haleluya, Yesus, terima kasih, Yesus. Berikit kota seti. Haleluya, diskorkan 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 kau seti. Haleluya, diskorkan kau seti. Haleluya, diskorkan kau seti. Terima kasih, diskorkan seti. Haleluya, Yesus, terima kasih, Yesus. Mohon Tuhan teguhkanku lebih dekat kepadamu, agar imanku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Mohon Tuhan teguhkanku lebih dekat kepadamu, agar imanku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Amin. Nah, kebaktian kita siang ini sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua.